selamat siang pemirsa. Saya Fazilah Kairunisa dan selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda di program Polri Presisi. Nah pemirsa, peredaran narkoba di Indonesia ini masih menjadi ancaman generasi muda bangsa. Dan pada periode Januari hingga Februari 2025, Barreskrim Polri mengungkap sejumlah kasus dan menyita zat terlarang narkoba sebanyak 4,3 ton. Yang mengkhawatirkan berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Barreskrim Polri, yaitu sebanyak 821 pelajar dan mahasiswa ini terlibat dalam kasus narkoba pada Januari 2025 dan meningkat 90,93% dibandingkan Desember 2024. Lalu bagaimana komitmen Polri untuk memberantas narkoba, selamatkan anak bangsa? Dan sudah bergabung bersama saya di sini, yaitu ada Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak selaku Dires Narkoba Polda Sumut. Halo Pak Calvin. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat. Dan juga selanjutnya ada Muhammad Hairul Anam, Komisioner Kompolnas. Pak Anam sehat Pak? Sehat, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir juga di iNews. Dan selanjutnya itu ada Dr. Devi Rahmawati, pengamat sosial yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Dr. Devi. Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung di iNews. Ini juga sudah ada di studio, sudah ada Pak Calvin dan Pak Anam juga di studio. Kita ingin membahas mengenai bagaimana komitmen Polri memberantas narkoba untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan kita akan ke Pak Calvin dulu ya. Pak Calvin, kita melihat peredaran narkoba di Indonesia ini marak terjadi begitu ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga gitu kan berdasarkan data dari Barreskrim Polri. Bagaimana sebenarnya pengungkapan kasus narkoba sepanjang pertengahan tahun 2025 Pak Calvin? Baik, terima kasih Mbak. Tadi berbicara terkait dengan komitmen Polri untuk pemberantasan narkotika, itu memang salah satu modal kita. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia di Astacita yang ke-7, salah satu poin terusnya adalah pemberantasan narkotika. Itulah yang sedang kita kedepankan saat ini. Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa penegakan hukum untuk narkotika ini melihat dari hulu ke hilir. Jadi tidak melihat partisi-partisi. Inilah yang kita lakukan. Untuk pendataan awal terkait dengan penegakan hukum saja, kita sudah bisa melihat yang terkini itu sudah ada 20.805 kasus, Mbak. Dan tersangka 28.791. Ini yang kita lakukan. Modus-modus yang mereka gunakan pada umumnya itu menggunakan mulai darat, laut, dan udara. Kalau kita melihat jumlah barang bukti yang sudah berhasil diungkap, khususnya sabu saja itu sudah hampir 4,3 ton. Sinte 1,6 ton. Kemudian terkait dengan ganja 1,4 ton dan lain sebagainya. Perlu saya jelaskan bagaimana sih para pelaku-pelaku ini melakukan aksinya sehingga barang-barang itu bisa masuk ke Indonesia dan beredar luas di masyarakat Indonesia. Setidaknya saya membagi 4 hal terkait dengan ini. Yang pertama adalah dari bentuk perairan yang kita sebut namanya ship to ship. Ini sering sekali digunakan para pelaku-pelaku itu di wilayah yang memiliki perairan panjang di Indonesia. Ship to ship dilakukan sehingga masuk dengan kapal kecil ke Indonesia. Yang kedua, saya mengatakan ini menggunakan maskapai transportasi. Boleh transportasi udara, laut, kemudian dari darat juga demikian. Beberapa kali kita sudah mengungkapkan itu di beberapa macam maskapai. Kemudian yang ketiga, sering sekali ini mengkelabui dengan menggunakan kompartemen barang-barang tertentu yang disamarkan. Biasanya itu di dalam mesin, di dalam mobil, dan bahkan di dalam produk-produk yang kecil yang sering digunakan masyarakat, susu dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ini dimasukin di bagian pada tubuh manusia dan bagian tubuh manusia. Kemarin kita sudah mengungkap, Mbak, itu salah satunya dengan modus body wrapping. Jadi narkotika itu ditempelkan di bagian tubuhnya, mengkelabui tidak terlihat oleh siapapun. Dan bahkan ironisnya lagi, barang narkoba itu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Sehingga ini kita lakukan penangkapan dengan teman-teman yang Kementerian Lembaga lainnya, kita bisa mengungkap bahwa barang bukti itu ada di dalam tubuhnya seperti itu.
Jadi sekarang sudah canggih begitu ya Pak ya dengan berbagai modus, tapi ini juga yang berhasil diungkap oleh Polri gitu. Kalau Pak Anam melihat, kalau tadi disampaikan Pak Kelvin, ada dari udara, dari laut begitu ya. Bahkan tadi ada yang dimasukkan ke dalam tubuh tapi ini berhasil diungkap. Gimana tanggapan Anda? Iya, sebelum ke sana sih yang pertama-tama kalau lihat angka ya dari Januari sampai Mei ini dengan 40 sekian ton ya, 4,1 ton ya. 4,3 ton. 4,3 ton itu kan serius sekali problemnya dalam konteks narkotika ini. Tapi sebelum ngomong serius begini, kami mengapresiasi ya rekan-rekan kepolisian yang terus-menerus ya di tengah berbagai dinamika memberikan perhatian khusus terhadap narkoba. Saya kira ada statement dari Pak Presiden, ada dari program Astacita. Saya kira pemberantasan narkoba oleh kepolisian harus kita dukung. Ya apalagi ada program khusus prioritas dari Pak Presiden dengan Astacitanya. Lah itu yang pertama. Yang kedua dari angka tersangka ya 2.000 sekian ya tadi ya. 28.000. 28.000. Lah 28.000 itu kan juga problem serius. Lah saya kira memang kami mendorong di Kompolnas mendorong dari angka itu muncullah nama-nama yang gede ya, gembongnya lah, gembong narkobanya harus jaringannya harus ditangkap. Dengan angka yang begitu besar, saya kira bisa membongkar jaringan yang lebih luas. Karena narkoba itu nggak mungkin kalau nggak ada jaringan. Nah yang ketiga yang memang kita tunggu adalah kolaborasi antara kepolisian dengan masyarakat, dengan institusi yang lain khususnya ya kayak BNN, Pemda, pendidikan dan sebagainya. Karena tidak mungkin melawan narkoba ini hanya soal penegakan hukum. Sehebat-hebatnya polisi, ya kalau nggak kolaborasi dengan masyarakat ini kan akan terus. Lah masyarakat itu bisa kolaboratif dalam konteks pencegahan misalnya. Dalam konteks penindakan ya biarin polisi aja lah, gitu ya. Kita dorong polisinya, rekan-rekan polisi untuk lebih maksimal. Dan kita akan tunggu ini dengan angka 28 sekian orang tersangka, bagaimana soal siklus jaringan. Lagi tadi sudah diidentifikasi, masuknya lewat laut, lewat udara, lewat darat dan sebagainya, dengan teknologi dan sebagainya, termasuk juga menggunakan tubuh sebagai instrumen untuk penghantaran gitu ya. Itu kan berarti perencanaannya jaringan ini memang serius. Lah oleh karenanya ya kita tunggu bagaimana mengurai jaringannya sehingga kita bisa dapat aktor-aktor yang gede. Dulu pernah dapat aktor misalnya bongkar pabrik rekan-rekan polisi ini. Ya siapa tahu kan bulan depan bisa bongkar itu. Tapi itu sisi penindakan. Sekali lagi sisi ini nggak cukup, harus ada sisi pencegahan. Saya kira kami bicara beberapa kali dengan teman-teman kepolisian ya. Ada program-program yang mengajak Pemda, mengajak masyarakat, mengajak institusi pendidikan untuk melakukan pencegahan. Menurut saya ini program yang juga harus serius kita dukung bersama-sama. Karena tanpa ada skenario pencegahan, tidak mungkin pemberantasan itu bisa maksimal. Di sini bisa nangkap 100, tapi di sini sudah siap-siap menggantikannya begitu. Nah siklus itu yang harus kita patahkan dengan 2 skenario tersebut. Oke, jadi dari segi pencegahannya juga sangat penting gitu ya? Penting. Kalau tadi disebutkan juga tadi 28 tersangka bukan jumlah yang sedikit begitu ya. Dan dengan berbagai macam jenis dan modus yang baru. Kalau Pak Kelvin mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa sih Pak modus terbaru penyebaran narkoba di Indonesia saat ini selain tadi disebutkan ya Pak? Nah perlu saya sampaikan saat ini saja Mbak, saat ini Pak Anam, saat ini saja tim Bareskrim yang dipimpin langsung Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Eko Hadi itu sedang melakukan penindakan dan pengembangan kasus yang berada di Aceh. Jadi memang ini serius sekali untuk proses-proses penegakan hukum. Namun demikian memang yang paling penting ada beberapa hal terkait dengan bagaimana sih untuk menguraikan dan mengeliminir kasus-kasus narkotika yang terjadi. Memang betul saya setuju itu tidak hanya berbicara penegakan hukum. Tanggung jawab narkotika ini bertanggung jawab untuk seluruh elemen masyarakat. Penegak hukum iya dalam proses penegakan hukum. Namun demikian bagaimana di lini terkecilnya dia, di mana dia berada di tengah-tengah keluarganya. Bagaimana para tersangka ini berada di tengah-tengah lingkungannya. Boleh lingkungan sosial tempat tinggal dan lingkungan pendidikannya, sekolahnya. Ini harus sama-sama kita tanggung jawabi. Nah, pertama berbicara tentang pencegahan memang sangat penting sekali.
tetapi terkait dengan penegakan hukum, ini juga yang kita lakukan, aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, tidak hanya penegakan hukum, Mbak, tetapi ini memang harus kita lakukan bagaimana proses penegakan hukum yang kita lakukan itu kita tindak lanjuti menjadi terkait dengan kasus pencucian uangnya. Karena bandar-bandar ini beranggapan dia akan memperkaya dirinya dengan mengorbankan kurir-kurir yang ada. Memang ini harus kita sampaikan, karena kita harus lakukan proses-proses pencucian uang untuk penegakan hukumnya. Dan yang ketiga, ini ada, dan keempat, ini berbicara tentang rehabilitasi terkait dengan korban penyalahgunaan narkotika. Dan satu yang paling penting yang terakhir juga, ini berbicara tentang bagaimana manajemen media yang ada. Karena kita bisa lihat kasus-kasus yang kita tangani, para pelaku narkotika, bandar-bandar narkotika ini juga menggunakan buzzer-buzzer di sosial media. Maka itu kita harus betul intens terkait dengan 5 elemen yang saya sampaikan tadi. Jadi saya merekrut buzzer-buzzer untuk memudah bisnis ini begitu ya. Dan kalau kita lihat tadi Kak Fen menyebutkan dari sisi sosial, kita akan bertanya gitu ya kepada Bu Devi. Bu Devi, kalau dari sisi sosial bagaimana Anda melihat dampak dari pengungkapan kasus narkoba bagi masyarakat ini, Bu Devi? Pertama yang perlu kita apresiasi adalah bagaimana sekarang pendekatan teman-teman kepolisian itu bergerak, paling tidak catatan kita 10 tahun terakhir lah, dari yang sifatnya reaktif ke restoratif. Terbukti tadi ketika 2024 ada 28.000 tersangka dan sebanyak 5.000 somethingnya itu kemudian dialihkan ke rehabilitasi. Nah, ini merupakan pergeseran pendekatan yang sangat penting, yang artinya teman-teman kepolisian tidak hanya sekedar menindak tapi juga menyembuhkan. Karena memang upaya untuk mengantisipasi, mengurangi dampak narkoba ini bukan hanya soal menghambat pasokan, bukan hanya soal menurunkan permintaan, tapi juga mengurangi dampak negatifnya. Nah, yang memang menarik adalah semenjak pandemi 2020, yang tentu saja kenapa kerjasama kita semua menjadi penting, tidak mungkin semuanya diserahkan kepada kepolisian, adalah peralihan model distribusinya dan juga promosinya ke ruang digital. Yang ini semakin menyulitkan tentu saja untuk kemudian alarm-alarm sosial ini menyala. Nah, ini yang saya sangat sepakat dengan dua narasumber sebelumnya bahwa ini perlu kerja serius dari semua pihak, karena selain kita menangkap, hal berikutnya yang perlu dilihat adalah kenapa sih mereka kemudian menggunakannya. Nah, oleh karenanya pendekatan rehabilitasi menjadi penting, karena di masa pandemi seluruh dunia ada tanda kutip satu tren penggunaan narkoba secara rekreasi, karena stres yang menimpa seluruh penduduk dunia. Nah, ketika pandemi sudah berakhir, stres tadi seharusnya tidak lagi menjadi alasan untuk kemudian orang menggunakan narkoba. Ditambah kalau bicara aspek sosial, motivasi orang menggunakan narkoba banyak yang bukan karena sekedar rekreasi. Ada yang karena satu tuntutan untuk dapat memiliki citra tubuh yang baik, yang kemudian penjahat ini menawarkan bahwa dengan menegak obat tertentu yang tidak dia bilang sebagai narkoba, yang tapi ternyata di dalamnya ada narkoba, yang kemudian penggunanya tidak menyadari bahwa itu adalah isinya narkoba. Atau karena sejak pandemi ekonomi dunia masih terus terganggu, maka ada banyak orang yang membutuhkan energi lebih untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih juga. Dan ini tentu saja kemudian membutuhkan tanda kutip sumber energi yang cepat, yang lagi-lagi dimanfaatkan oleh para penjahat ini dengan menawarkannya melalui tadi barang-barang haram narkoba. Baik, ini sepertinya semakin menarik ya perbincangannya kalau tadi dari Bu Devi ungkapan ini. Tapi pemirsa, perbincangan ini karena semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Polri Presisi.
Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Baik, masih bersama saya di program Polri Presisi. Nah, pemirsa, ini selain jenis obat-obatan seperti ganja, sabu, ekstasi, dan heroin, di narkoba-narkoba jenis baru ini juga mulai beredar di masyarakat. Dan kita akan tanyakan ke Pak Kelvin, ada berapa jenis narkoba baru yang disinyalir ini sudah beredar di Indonesia dan bagaimana penyebarannya? Baik, sebelum saya memasuki yang disampaikan tadi narkotika jenis baru, tetapi sebenarnya saya ingin menyampaikan ada nomenklatur namanya NPS, itu zat psikoaktif yang baru. Ini berbicara, kenapa disampaikan demikian, itu zat kimia yang disalahgunakan, bentuknya bisa murni atau olahan, sediaan maksud saya, sediaan olahan yang sudah diolah, yang dampaknya itu sama dengan narkotika, bahkan lebih dahsyat dengan narkotika. Zat tersebut itu belum terregulasi, Mbak. Artinya itu belum diatur di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia ataupun peraturan tertentu. Dan ini belum dimasukkan ke dalam Permenkes. Perlu saya sampaikan dengan data yang hasil komunikasi yang saya lihat dari teman-teman di Puslapfor, setidaknya NPS ini zat kimia model baru yang kandungannya dampaknya hampir sama dengan narkotika saya sebutkan tadi. Dunia aja tercatat dalam UNODC itu ada setidaknya 1.342. Bagaimana dengan Indonesia, itu pertanyaannya. Di Indonesia itu ada terindikasi 98 NPS. Dari 98 NPS ini 92 sudah terregulasi, maksudnya sudah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun ada 6 lagi yang belum diatur di dalam regulasi yang ada di Indonesia. Sebanyak yang saya sampaikan tadi, saya mengkategorikan ada 4 jenis NPS tersebut. Walaupun begitu banyak, tapi pengelompokannya ada 4 jenis NPS. Yang pertama adalah terkait dengan stimulan sintetis. Ini berbicara sintetis semua. Kemudian yang kedua kanabinoid sintetis. Yang ketiga halusinogen. Dan yang terakhir itu untuk penenang dan depresan. Itu yang kita kategorikan. Jadi memang betul tadi disampaikan ke Mbak Devi. Banyak sekali masyarakat kadang menggunakan sesuatu produk, kita katakan produk ya, tetapi tidak mengetahui apakah di dalam produk itu mengandung narkotika. Ini yang berbahaya. Beberapa waktu yang lalu, kepolisian banyak mengungkap kasus terkait dengan hal-hal tersebut. Contohnya saya sampaikan, vaping ataupun pot vaping liquid. Nah, dengan esensi yang ada,
essence yang ada, essence itu rasa, wangi, bisa pisang dan lain-lain. Itu terkadang mereka menggunakan sekeliling kita saja tidak tahu apa yang digunakan. Padahal kandungan di dalamnya itu mengandung narkotika golongan 1 loh Mbak. Jadi itu yang berbahaya. Kalau narkotika jenis lain mungkin penggunaannya mereka tidak berani di halayak ramai, halayak umum, tetapi menyendiri bahkan. Tetapi kalau dengan menggunakan itu, essence wanginya saja sudah mengkelabui seperti wangi-wangi vaping pada umumnya. Seperti itu. Jadi ini sama-sama kita mendorong agar NPS yang belum terregulasi ini agar terregulasi. Karena apa? Saya mengatakan drugs ini ternyata punya desainernya, Mbak. Desainer drug ini melihat dunia negara-negara mana kira-kira yang belum mengatur secara regulasi barang-barang ataupun zat-zat kimia yang saya sebutkan tadi. Pasti dia akan memantau wilayah-wilayah tertentu ini belum diatur dan bahkan disitulah mereka banyak memasukkan seperti itu. Itu sementara. Kalau dilihat tadi ya Pak Anam ya, seperti yang dikatakan model baru, jenis baru, bahkan di vape sendiri aja ada kandungan narkotikanya gitu. Kalau dari Kompolnas sendiri bagaimana dalam hal ini mendampingi Polri ya, khususnya dalam mengatasi masuknya narkoba jenis baru di Indonesia ini? Enggak, kalau saya malah mau ngomongnya begini, bagaimana cara untuk menghadapi improvisasi dari narkoba ini ya. Lah, salah satu yang paling penting sebenarnya, pernah kami ngobrol sama Pak Kabar Eskrim misalnya, itu adalah upaya untuk menggunakan instrumen TTPU, ya, pencucian uang. Jadi tidak hanya di penegakan hukumnya, tidak hanya soal narkobanya, tapi dilihat ini keuangannya di mana, transaksi keuangannya gimana dan sebagainya, sehingga semangatnya tidak hanya misalnya ini, tapi ini gembong ya, bukan pengguna ya, ini gembong atau pengedar gitu ya, tidak hanya memenjarakan secara fisik, tapi juga memiskinkan. Saya kira salah satu cara untuk melawan berbagai improvisasi mereka adalah memiskinkan mereka. Dengan TTPU itu sebenarnya bisa satu, kalau ngomong produksi, mencegah produksinya. Kalau dia pengedar, ya kan ini kan kadang-kadang pengedar udah dapat duit banyak banget, ratusan juta, kena tangkep. Berapa tahun sih? Ya kan? Ya duitnya masih ada. Lepas dari penjara, dia bisa melakukan lagi. Atau bahkan kalau di penjara dia main, tambah rumit ini. Nah, oleh karenanya memiskinkan mereka adalah salah satu cara yang juga jitu untuk dalam konteks penegakan. Dan itu beberapa waktu yang lalu Pak Kabar Eskrim berkomitmen penuh untuk itu. Ya, sehingga menghadapi situasi improvisasi, produknya bisa nyebar kemana-mana, bisa dalam bentuk apa saja, kategorinya bisa dikamuflase sedemikian rupa. Tapi siapapun itu kan, kalau Mas Kelvin ngomongnya desainer, tapi kalau kami belak-belakan aja, itu kan ada gembongnya, ya toh, ada produknya, ada orangnya, ada yang bertanggung jawab lah. Itu yang tidak cukup dengan undang-undang narkotika, tapi juga harus dengan TTPU. Karena karakter dasarnya, karena ini kejahatan berjaringan, TTPU jadi sangat penting di situ. Sampai level pengedar yang paling kecil itu harus dapat TTPU-nya. Jadi nggak hanya gembongnya, tapi TTPU-nya. Kalau yang kecil-kecil itu kalau nggak disikat juga dengan TTPU, ya nggak kapok-kapok gitu. Karena dia menguasai jaringannya, lepas dari penjara, dia bisa berjualan lagi, bisa connect lagi, bisa hidup lagi, nggak bisa kayak begitu. Dan itu komitmen yang menurut saya juga sangat keren dari Pak Kabar Eskrim ya, dari rekan-rekan kepolisian. Dan jadi ayo kita kontrol bersama-sama, ayo kita dalam konteks penegakan hukum, ayo kita dorong bersama-sama agar TTPU ini juga efektif dalam konteks pemberantasan korupsi. Korupsi. Narkoba. Karena TTPU itu selalu ngomongnya korupsi ya Pak korupsi. Ya? Lupa bahwa ada soal narkoba juga sangat penting. Dan itu komitmen dari, khususnya dari kepolisian, khususnya dari Pak Kabar Eskrim, itu berkomitmen beliau untuk melakukan itu. Angkanya sangat gede. Gitu. Jadi nggak cukup dengan nangkep barangnya, nggak cukup dengan memenjarakan orangnya, tapi rampas asetnya. Jadi ini benar-benar harus serius gitu ya penindakannya, penegakan hukumnya. Serius. Kalau soal penegakan harus mentok seriusnya. Tapi Pak Kelvin mungkin tadi penasaran, belum disebutkan juga sebenarnya siapa sih sasaran mereka atau target mereka dari narkoba jenis baru ini gitu ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya masyarakat ini bisa mengenali gitu ya. Kalau tadi kan ada yang
di ininya dari ke produk gitu ya. Jadi seolah-olah itu bukan narkoba, ternyata itu narkoba gitu. Bagaimana masyarakat tentunya bisa mengenali bahwa ini tuh bahaya atau semacam narkoba, sejenis narkoba? Sindikat narkoba, berbicara sindikat jaringan narkoba, tentu dia menghitung secara bisnis juga, Mbak. Artinya, kalau dia menyuplai terkait dengan barang-barang narkotika ke pasar, berarti dia melihat pasar mana yang aktif untuk menggunakan suplai yang dilakukan itu. Nah, mereka akan mengatakan seperti ini. Barang-barang yang mereka suplai itu melihat seluruhnya akan dibuang. Siapa saja elemen masyarakat dan dari kategori umur, dari kategori status sosial, dari kategori status pekerjaan itu mereka gelontorkan seperti itu. Namun demikian kalau kita melihat memang rata-rata usia produktif ini yang paling banyak menggunakan. Tidak untuk kemungkinan di luar usia produktif juga ada. Dan itu cukup banyak juga seperti itu. Tapi kita melihat trennya. Kalau berbicara sasarannya kemana, ya selagi bahan yang kita lakukan dan upaya-upaya proses penegakan hukum, kita melihat nih korban penyalahgunaannya, tersangka yang kita lihat itu berbagai lapisan masyarakat yang dilakukan. Seperti itu. Nah, 3 hal tadi Mbak, saya melanjutkan memang dari Mas Anam. Terkait dengan TPPU ini memang betul-betul diglorifikasikan oleh Bapak Kapolri dan disampaikan juga oleh Bapak Kabar Eskrim. Disampaikan juga bahwa kita penyidik harus benar-benar melakukan penegakan hukum, miskinkan bandar dan jaringan narkotika. Kalau tadi dari Mbak Devi mengatakan terkait dengan rehabilitasi dan nanti penegakan hukumnya kita lakukan dengan restoratif justice, ini berbicara dengan sembuhkan penyalahguna narkotika. Ini 2 hal yang kita lakukan. Namun ada satu yang lebih menarik nih Mbak, terkait dengan publikasi. Nah, publikasi yang saya sampaikan tadi, para bandar jaringan kartel ini juga sudah menggunakan ini di dalam mendistribusikan, di dalam mempublish produk-produk baru mereka. Dan penegak hukum di dalam hal mempublikasikan terkait dengan bagaimana proses-proses penegakan hukum ini juga cukup penting. Sebagai contoh, di dalam satu sosial media kita sudah menyampaikan apa yang menjadi pengaduan masyarakat, keluh kesah masyarakat, itu kita ungkap pengungkapan kasus di situ. Luar biasa hasilnya Mbak ternyata. Contohnya di Sumatera Utara. Kami diberikan atensi perhatian khusus oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara. Jadi pada saat pengungkapan kasus kita lakukan secara publikasi, masyarakat mengatakan, Pak ternyata di sini ada lagi Pak. Pak kalau bisa datang ke wilayah sini Pak. Terima kasih Pak pengungkapan kasus yang dilakukan di wilayah kecamatan ini Pak. Hal yang sama bandar ini juga mengedarkan di wilayah ini. Jadi media publikasi ini sangat menguntungkan juga kalau benar-benar di wilayah seluruh Indonesia penegak hukum khususnya kepolisian ini melakukannya. Seperti itu. Nah, berbicara keberhasilan Polri, tidak hanya pengungkapan kasus-kasus besar kalau kita menghitung terkait dengan barang bukti, jumlah barang buktinya. Tetapi kita melihat ada wilayah-wilayah di Indonesia ini peredaran narkotikanya tidak besar di wilayah itu. Tetapi melihat tidak besar tetapi melihat banyak sekali keluhan masyarakat. Bagaimana orang tua yang berkeluh kesah terkait dengan anaknya menggunakan narkotika yang didapati secara bebas, dijual secara bebas. Dan ada juga bagaimana anaknya ataupun masih usia pelajar yang tidak pulang karena hal-hal tertentu. Ini menjadi bagian penting. Kalau di Sumatera Utara, saya yakin di wilayah lain juga ada. Ada wilayah-wilayah tertentu di Sumatera Utara yang peredaran narkotika tidak besar, namun demikian karena seringnya terjadi yang saya sampaikan tadi, dan kami pun melakukan penegakan hukum di situ, walaupun hasilnya kecil. Tetapi dampak ucapan terima kasih masyarakat, dampak yang kita lakukan ini masyarakat cukup berterima kasih. Terima kasih gitu. Cukup besar. Tadi juga disampaikan bahwa anak-anak juga ini dikhawatirkan untuk menjadi target. Bu Devi, bagaimana masyarakat ini harus bersikap di tengah banyaknya gempuran jenis narkoba baru di Indonesia, khususnya ini yang dikhawatirkan menyasar ke anak-anak? Ya, pertama memang yang berat di peradaban digital ini, setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga yang tentu paling mengenaskan adalah bagaimana anak-anak yang semestinya berada dalam
asuhan orang dewasa, entah itu orang tuanya atau pengasuh lainnya. Namun sekarang bahkan pengasuhan saja sudah diteruskan kepada alat atau gawai. Ini yang menjadi tantangan. Sedangkan kita tahu, mohon maaf, ini yang seringkali luput kita informasikan, kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, bahwa para penjahat narkoba ini tidak tampil sebagai monster. Mereka justru tampil sebagai malaikat yang hadir menawarkan jalan keluar, yang hadir menawarkan hatinya, menawarkan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah generasi digital yang sangat rentan secara mental. Sehingga ketika anak-anak dan remaja ini sudah tergantung dan percaya karena sosok-sosok tanda kutip penjahat ini hadir bagaikan sahabat, bagaikan orang tua menggantikan fungsi saya sebagai ibu misalnya, dengan mudah mereka menyusupkan benda-benda itu. Dan ini sebenarnya problem sosial yang paling mendasar terhadap berbagai kejahatan yang sekarang mengintai setiap detiknya, bahkan 27 jam akibat tersambungnya jaringan digital ini. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita semua. Aparat tentu saja tidak akan mampu menghalau, membentengi kalau bukan kita semua, saya sebagai anggota masyarakat yang paling tidak memperhatikan minimal keluarga saya. Kalau setiap keluarga sudah membentengi dirinya, maka potensi menyusupnya penjahat-penjahat ini akan lebih minim. Oke, baik. Dan ini juga khususnya menjadi perhatian, dan pemirsa, usai jeda ini kita akan membahas bagaimana polisi ini menindak khususnya penyebaran narkoba di kalangan pelajar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Untuk membangun bangsa yang hebat. Rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Asta-Cita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Asta-Cita pemerintah, mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Masih bersama saya Fazilah Khairunisa di program Polri Presisi. Pak Calvin, kalau tadi kita udah ngebahas sebelumnya begitu ya soal target, tapi ini ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Kalau dari data Polri, siapa saja yang paling banyak menjadi target sasaran dari pengedar dan bagaimana modusnya? Serta kalau tadi soal pengungkapan tersangka ya Pak Calvin ya, gitu dari para tersangka yang sudah diamankan selama tahun 2025, siapa saja mereka dan bagaimana penegakan hukumnya? Nah, sama halnya dengan yang disampaikan tadi bahwa untuk sasaran kita melihat dari berbagai macam elemen yang ada di masyarakat. Ya, jadi para kartel sindikat itu akan melakukan
mengedarkan barang produknya itu kepada siapapun. Penting yang disampaikan Mbak Devi tadi, bagaimana kita masyarakat membentengi ini. Tadi sudah disampaikan Mbak, bahwa setiap lapisan masyarakat juga harus sama-sama membentengi dan melindungi sesama kita manusia sosial. Kalau di dalam hal penegakan hukum memang adalah tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi kita harus melihat proses untuk terjadinya penegakan hukum berarti sudah terjadinya tindak pidana narkotika. Tetapi bagaimana kalau kita mundur ini supaya tidak terjadi? Edukasinya seperti apa? Pencegahannya seperti apa? Di lingkungan sosial terdekatnya, di lingkungan keluarganya, di lingkungan pendidikannya. Tetapi saya juga menyoroti faktor-faktor mengapa ini bisa terjadi. Faktor-faktor ekonomi, kemiskinan ekstrim, pengangguran juga ini salah satu bisa mendampak atau terdampak terkait dengan hal itu. Faktor-faktor pendidikan juga. Kita melihat bahwa usia muda, emosi yang terlalu tinggi, terkadang juga dengan ada hal semacam fenomena semacam itu dia tidak tahu ini barang apa sehingga terjadi seperti itu. Dan ada juga satunya keterbatasan lapangan kerja. Itu faktor mendampakkan dan terdampakkan. Itu sementara dari saya. Berarti tidak hanya penegakan hukumnya, ini juga dampak sosialnya juga harus dilihat begitu ya. Kalau Pak Anam, kalau tadi kita melihat sasaran narkoba juga salah satunya menyasar para pelajar gitu ya. Bagaimana kalau menurut Pak Anam pihak kepolisian ini dapat menerapkan penegakan hukum khususnya di di kalangan pelajar ini? Nah, kalau kalangan pelajar itu memang sasaran yang sekarang dominan ya, mereka sasar ya. Misalnya beberapa kali saya ke tempatnya beliau ini, ke Sumut ya, kayak kemarin peristiwanya ya anak umur 11 tahun, 12 tahun sudah make begitu. Nah, menurut saya penegakan hukumnya ya bukan penegakan hukum tapi rehabilitasi. Nah, tapi yang paling penting bukan soal itunya. Soal bagaimana kalau ada fenomena begitu ya, anak-anak muda, anak-anak yang menggunakan narkoba dan meresahkan semua pihak. Ya, tidak hanya keluarganya nih yang resah, tapi lingkungannya juga resah. Efeknya juga bisa tawuran lah, macam-macam ini efeknya. Nah, saya kira komitmen Pak Kapolri, komitmen institusi kepolisian, kalau ada kayak begitu, ya terus orang tuanya juga resah terhadap problem anaknya, silakan lapor ke polisi. Gitu. Wah, nanti ditangkap sama polisi Anda. Ya, kalau sampai ditangkap sama polisi ya laporin ke Kompolnas. Karena komitmennya adalah merehabilitasi itu. Ya, rehabilitasi ini tidak tanggung jawab polisi, tapi tanggung jawab semua pihak, khususnya Pemda lah. Pemda urusin itu kayak begituan. Nah, tapi pentingnya kenapa kok harus lapor polisi? Karena dengan lapor polisi bisa bahu-membahu, belinya di mana, jaringannya siapa dan sebagainya, sehingga bisa diungkap. Jadi polisi bisa memaksimalkan peranan penegak hukumnya yang itu tidak tergantikan oleh siapapun. Di sisi yang lain juga polisi bisa mendorong satu mekanisme yang lebih komprehensif ya, bahu-membahu masyarakat, Pemda, polisi, institusi-institusi pendidikan, bahu-membahu untuk bagaimana nanganin persoalan inilah. Itu yang menurut saya harus kita juga yakinkan kepada Bapak Ibu yang kebetulan misalnya ada anak-anaknya yang kena narkoba, datang ke kantor polisi, bilang ini anak saya kena pakai narkoba, silakan ini enaknya bagaimana gitu. Pasti polisinya nggak akan nangkep. Gitu, pasti akan digeser ke rehabilitasi. Jadi intinya jangan takut untuk lapor polisi gitu ya, karena pasti akan ditindaklanjuti sesuai bagaimana masalahnya begitu diklasifikasikan. Itu komitmennya. Baik. Saya tambahkan Mas Anam, ini menarik ini. Mas Anam tadi mengatakan bahwa silakan melaporkan. Betul itu. Itu akan kita tangani. Kalau emang dilaporkan ternyata dia pengguna aktif, kita akan lakukan rehabilitasi dengan ketentuan tertentu, asesmen terpadu. Ada ternyata satu hal lagi yang perlu diketahui, bahwa orang tua dan wali pecandu anak yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada hal tersebut yang saya sampaikan tadi, ke kesehatan masyarakat, rumah sakit dan seterusnya. Namun ada sanksinya juga apabila mereka tidak melaporkan. Nah, jadi lebih baik melaporkan ya Pak ya? Ya, maka itu kita mendorongkan silakan melaporkan hal tersebut. Kita ingin obati, kita semua masyarakat ataupun yang bertanggung jawab ingin mengobati. Oke. Lalu kalau terkait dengan penegakan hukumnya, seperti apa sih sebenarnya yang tepat bagi para pelaku kejahatan narkoba ini agar efektif gitu menjadi pembelajaran bagi masyarakat, Bu Devi?
Ya, jelas apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan satu dengan tegas menangkap, lalu kemudian diproses di pengadilan dengan hukum yang tertinggi itu penting, itu terus perlu diingatkan. Tapi tentu saja kita juga perlu hati-hati, jangan sampai kemudian terjadi kriminalisasi kepada tadi adik-adik kita yang kemudian sebenarnya korban sosial. Mereka tidak pernah bermaksud untuk menggunakan narkoba, apalagi kemudian menjadi pengedar, tapi kemudian mendapatkan hukuman maksimal seakan-akan mereka lah yang menjadi pusat gravitasi masalah. Nah ini yang perlu kemudian identifikasi yang serius. Nah tadi anjuran tadi tentu menjadi alternatif baru bagi masyarakat. Artinya sosialisasinya perlu lebih kuat tentang hal ini, keyakinan bahwa kita bisa sama-sama menyembuhkan kok. Penyakit sosial ini bukan sesuatu yang tidak bisa disembuhkan asal semuanya serius mau bekerja sama. Nah tapi dalam konteks sosial yang perlu dipahami, kedepannya kehidupan akan semakin berat. Ketika semakin berat, para penjahat-penjahat yang memang keuntungannya kalau dirupiahkan, makanya kenapa ini akan relatif sulit dibasmi kalau kita tidak serius, ini 6.000 sampai 10.000 triliun sendiri. Siapa orang yang tanda kutip tidak mau mendapatkan uang dengan mudah dan cepat walaupun membunuh peradaban. Nah artinya karena peradaban digital ini ditandai dengan semakin mudah dan rentannya orang menjadi stres. Ini pintu masuk yang sangat serius. Bahkan dengan kehadiran digital, para penjual ini dengan mudah membidik siapa sih yang bisa saya tawarkan. Sederhana, orang-orang yang misalnya menampilkan video profile warnanya hitam, gelap. Oh, ini ada potensi dia tanda kutip misalnya stres. Orang yang stres itu orang yang labil. Ini potensi untuk memberikan atau salah satu ya pintu masuk untuk menawarkan narkoba tadi. Karena ada yang efeknya menenangkan atau tadi menjawab kebutuhan dia jadi lebih segar, kemudian bisa bekerja lebih banyak misalnya dan sebagainya. Nah, kewaspadaan tentang situasi sosial yang dewasa ini makin rentan ini penting karena para penjahat ini dengan nikmat betul dia membidik, menyebar jaring-jaring narkoba ini. Baik, ini masalah yang serius sekali gitu. Dan kita akan lihat bagaimana upaya Polri dalam pemberantasan narkoba di Indonesia usai jeda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Polri Presisi. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba, selamatkan generasi emas bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama.
Ada kembali di Polri Presisi. Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan mengenai upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Polri. Pak Calvin, Polri memiliki program Kampung Bebas Narkoba sebagai salah satu upaya pemberantasan narkoba. Apa itu Pak Kampung Bebas Narkoba dan bagaimana efektivitasnya dari Kampung Bebas Narkoba ini yang sudah berjalan? Ya, Kampung Bebas Narkoba itu salah satu pointers Pokja di Des Pemberantasan Narkotika, Des Narkotika. Ya, itu masuk ke dalam pencegahan. Setidaknya kita sudah mendatakan Indonesia ada berapa banyak kampung bebas narkoba yang didatakan oleh Polri. Mungkin ada beberapa potensi yang lainnya ya. Sampai dengan saat ini ada 325 kampung bebas narkoba. Upaya kita adalah bagaimana mentransformasi kampung narkoba tersebut agar menjadi kampung bebas narkoba. Itu dong output ya kan. Jangan melulu bahwa kampung yang narkoba ataupun kampung potensi narkoba ataupun kawasan, kita katakan demikian, dengan keberadaan Polri sebagai representasi negara di situ, dan tentunya tidak hanya Polri saja, Kementerian Kesehatan, BNN, dan stakeholder lainnya yang mempengaruhi itu harus sama-sama. Dari Pemdanya, dari pemerintahan kotanya, itu harus sama-sama. Bagaimana mentransformasi dari kampung yang berpotensi atau dikatakan kampung kawasan narkoba itu untuk bertransformasi menjadi kampung bebas narkoba. Ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti oleh Polri bersama dengan stakeholder, pemerintah setempat, dan bagian Kementerian Kesehatan dan lain-lainnya. Mendirikan dan bersama-sama ada di situ, mengedukasi masyarakat di situ secara kontinu tentunya, patroli di situ, menyambang apa sih persoalannya di sana, sehingga persoalan-persoalan sosial itu bisa kita reduksi. Sama dengan seperti disampaikan Mbak Devi tadinya. Seperti itu. Kalau dari Kompolnas sendiri melihat kampung bebas narkoba ini efektif nggak sih, Pak Anam? Gagasan dasar melawan narkoba itu di samping melawan secara individu adalah membangun sebuah komunitas. Atau menyelesaikan problem ini secara komunitas. Makanya muncullah gagasan soal kampung bebas narkoba. Ya bisa jadi memang di situ teridentifikasi memang banyak transaksi atau potensi jadi transaksi, atau memang ya biar kampung itu sehat terus nggak ada narkobanya. Tapi ide dasarnya adalah pendekatan komunitas, dan itu memang harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena sekali lagi kartel, mafia dan sebagainya narkoba ini canggih. Improvisasinya juga gila-gilaan mereka, perubahannya terus. Lah, apapun mereka bisa lakukan. Lah, salah satu pendekatannya, kalau penegakan hukum itu kan sifatnya lebih individual. Tapi bagaimana melawan itu semua ya komunitas. Jadi potret dari kebersamaan kita, bentuk konkretnya adalah di komunitas-komunitas itu. Pendekatan-pendekatan komunal itulah salah satunya adalah kampung bebas narkoba. Lah, saya kira ide itu sangat menarik dari kepolisian. Tapi saya ingatkan kepolisian bahwa itu kalau kita ngomong kampung, ngomong komunitas, salah satu tugas utamanya adalah Pemda. Nah, Pemdanya kalau males-males ya harus didorong gitu. Soalnya di banyak praktek itu polisinya udah sangat aktif, udah sangat bagus, Pemdanya nggak bisa mengikuti ritmenya, akhirnya balik lagi. Nah, instrumennya ya saya kira sih Pemda harus ngimbangi instrumen kepolisian gitu loh. Ini kepolisiannya udah tancap gas kenceng-kencengan, tapi Pemdanya kalau Pemdanya lemes, ya kan, harus sama-sama kuat ya, kerjasama gitu ya Pak ya. Nancap gasnya itu enggak kenceng, iya nggak bisa maksimal juga. Karena memang pendekatan kampung bebas narkoba ini, pendekatan komunal ini memang harus kerja bareng untuk tujuan yang sama. Lah kalau salah satunya kenceng gitu ya Pak polisi ini udah lumayan ini. Bahkan di banyak kasus dia tidak hanya melakukan program, tapi di banyak kasus juga dia menyerahkan nyawanya untuk memberantas narkoba itu di kampung itu. Nah kalau nggak diimbangi kayak begitu oleh stakeholder yang lain, terus mau jadi apa? Padahal yang pilih kampung itu ya Pemda, bukan Pak Kapolres, bukan Pak Kapolda. Tapi sejauh ini koordinasi antara stakeholder gimana, Pak? Jadi penanganan kampung narkoba itu benar, itu tidak bisa diserahkan sendiri kepada penegak hukum. Harus banyak elemen yang bertanggung jawab yang mengurusi itu. Contohnya, pendekatannya bisa kita lakukan secara hard approach dan pendekatan secara soft approach. Satu contoh kasus
saya sebutkan salah satu lagi di wilayah Sumatera Utara lah. Pada saat kita melakukan ungkap kasus di kampung narkoba, itu terkadang masyarakat ini minim edukasi terkait dengan hal itu, Mbak. Ini sangat ironis sekali. Jadi sosialisasinya kurang jadinya masyarakat. Bagaimana pada saat upaya penangkapan tersebut, negara hadir di situ dan ingin menyelamatkan di situ. Oknum-oknum tertentu melakukan perlawanan. Oknum-oknum tertentu melakukan provokasi. Oknum tertentu bahkan melawan petugas, membakar kendaraan dinas petugas, bahkan merusak fasilitas umum yang diberikan negara. Bahkan petugas dilakukan penyekapan. Dan yang paling ironisnya lagi, bagaimana mereka berupaya untuk melepas dengan paksa tersangka narkoba yang berhasil kita tangkap. Dan bagaimana mereka berupaya merampas barang bukti narkoba yang kita amankan. Ini tidak boleh terjadi. Kami sampaikan ini tidak boleh lagi terjadi oknum-oknum masyarakat yang berani menghalang-halangi petugas dalam hal menangkap bandar di kampungnya. Tidak boleh lagi menghalang-halangi, bahkan memprovokasi, bahkan merusak kendaraan negara, merusak fasilitas umum, dan berusaha melepaskan tersangka yang ditangkap dan mengaburkan barang bukti. Ini tidak boleh lagi terjadi. Tidak boleh lagi terjadi. Baik, kalau Bu Devi, bagaimana Anda melihat adanya kampung bebas narkoba ini? Ya, yang paling miris dari berbagai studi dan catatan empiris di lapangan adalah bagaimana ketika para penjahat ini juga mampu menanamkan modal sosial di lingkungan mereka. Sehingga lagi-lagi mereka dianggap dewa penyelamat lingkungan. Ketika ada upaya misalnya dari aparat untuk menangkap orang tersebut, justru bisa jadi masyarakat yang kemudian menjadi benteng bagi orang tersebut. Nah, ini tadi yang sangat relevan yang disampaikan bahwa ketika Pemda tidak mampu atau bahkan menutup mata terhadap adanya kebutuhan kerja, kesejahteraan sosial masyarakat, maka potensi masyarakat tanpa mereka sadari berkelindan dan bahkan tanda kutip bekerja sama membangun baik secara langsung maupun tidak langsung kerajaan narkoba di lingkungan-lingkungan tersebut, ini akan menjadi problem yang tidak akan mudah untuk ditangani. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali saja berikut ini, tetaplah bersama kami. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Untuk membangun bangsa yang hebat. Rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Asta Cita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Asta Cita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi.
Baik, kita kembali ke Pak Calvin. Pak Calvin, sebenarnya apa saja sih kendala yang dihadapi oleh Polri dalam upaya memberantas narkoba ini, Pak? Secara umum saja, Mbak ya, saya menjumpai ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan proses pemberantasan, penanggulangan narkotika, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, kemudian TPPU, kemudian rehabilitasi dan publikasi. Ini harus secara sinergi dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga termasuk polisi di dalamnya, media dan masyarakat. Jadi kita harus kolaborasi dan sinergitas. Yang kedua, kita akan mendorong yang saya sampaikan tadi, zat-zat kimia yang sudah beredar masif dan banyak digunakan tetapi belum terregulasi. Ini kita dorong supaya bisa diregulasikan, supaya dalam hal penegakan hukum kita ada legal standing dan legitimasinya, seperti itu. Oke. Lalu terkait juga untuk mengajak masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam memberantas narkoba di lingkungan ini, apakah ada tips atau trik tertentu gitu, Pak? Mari bersama-sama kita semua ya, kita membawa masyarakat Indonesia hidup sehat dan terhormat tanpa narkoba. Itu saja. Mantap. Silakan Pak Anam, apa nih kira-kira masukan dari Kompolnas gitu agar Polri ini dapat lebih maksimal memberantas narkobanya? Ya, beberapa hal yang penting ya. Yang pertama memang bagi Bapak Ibu sekalian yang anggota keluarganya memang pengguna narkoba, dalam perspektif kepolisian saat ini pengguna narkoba itu ya bagian dari korban. Sehingga laporkanlah kepada polisi. Dengan Anda melapor kepada polisi itu membantu dalam 2 hal. Satu adalah polisi akan membantu memulihkan kesehatannya dengan rehabilitasi. Yang kedua membantu untuk mengurai siapapun jaringannya. Itu yang pertama. Yang kedua memang ayo kita maksimalkan kerja bareng-bareng ini. Karena implikasi dari narkoba itu yang paling sederhana misalnya. Orang suka tawuran kalau anak-anak itu. Gitu kan? Nah, problem tawuran dan sebagainya kan problemnya Pemda, problemnya Dignas, lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ayo kolaboratif, jangan polisi semua polisi nanti kalau polisi melakukan kekerasan disemprit sama semua orang, termasuk oleh Kompolnas. Padahal itu salah satunya tanggung jawab dari Pemda. Oleh karenanya, misalnya kayak program Kampung Tangguh itu harus jadi prioritas programnya Pemda. Harusnya kan begitu. Karena pemilik teritori itu Pemda bukan polisi. Kalau membutuhkan polisi, sebenarnya polisi yang supporting system. Ini kan sekarang yang jadi utama polisinya, Pemdanya kadang-kadang males-malesan. Banyak hal soal males-malesan ini. Ada satu soal, ya kalau tempat-tempat narkoba misalnya, tempat-tempat hiburan dan sebagainya, misalnya ditutup sama polisi, berkuranglah pajak pendapatan dan sebagainya. Ya nggak kayak begitu juga, tapi saya kira kolaborasi antara Pemda, kepolisian jadi sangat penting dan masyarakat juga sangat penting untuk memberantas narkoba. Paling terakhir, saya sangat setuju dengan rekan-rekan kepolisian, tren terakhir ini adalah penegakan hukumnya tidak hanya soal narkobanya, tapi soal pencucian uangnya. Memiskinkan gembong narkoba, memiskinkan pengedar narkoba adalah salah satu jalan keluar memutus mata rantai jaringan. Oke, baik. Lalu singkat saja, Bu Devi, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar bebas narkoba? Ya, hati-hati dengan bujuk rayu yang mengatakan Anda jadi lebih cepat cantik, lebih cepat bugar, lebih cepat kuat, lebih cepat lebih baik. Tidak ada kecantikan, kebugaran, kebaikan yang bisa ditempuh dengan jalan yang cepat. Kalau sudah itu tawarannya, jangan-jangan itulah narkoba. Jadi mari kita saling mewaspadai. Oke, baik. Mari kita perangi narkoba bersama-sama begitu ya. Kolaborasi yang baik juga ini dibutuhkan untuk memberantas narkoba di Indonesia. Baik, tidak terasa 1 jam sudah perbincangan kita bersama para narasumber siang hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah hadir. Sudah ada Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak, Dirres Narkoba Polda Sumatera Utara. Lalu ada Muhammad Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Dan juga melalui sambungan Zoom tadi ada Ibu Dr. Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Dan semoga hari ini kita juga bisa menemukan solusi bagaimana dan juga mendukung begitu ya bersama-sama untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Dan terima kasih juga para pemirsa yang telah menyaksikan Polri Presisi hari ini. Saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.